Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mau memaparkan materi yang berjudul Teori Kognitif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman individu yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Langsung saja ke teori belajar kognitif. Menurut Won, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Won percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif, yang kemudian disimpan di dalam memori. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3, yaitu 1. Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk atau disebut pula pengetahuan yang konseptual. Pengetahuan yang deklaratif rentannya luas, dapat tentang fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan aturan. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap atau proses yang harus dilakukan, atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan. 3. Pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini terkait dengan bagaimana mengimplementasikan baik pengetahuan deklaratif maupun prosedural. Model pengolahan informasi merupakan model dalam teori belajar yang menjelaskan kerja motorik manusia yang meliputi 3 macam sistem penyimpangan ingatan, yaitu 1. Memori sensori, 2. Memori kerja, dan ketiga memori jangka panjang. B. Teori-teori belajar berbasis kognitisme. Yang pertama, teori kognitif Gestalt. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Adapun pandangan Gestalt lebih menekankan kepada perilaku moral. Implementasi teori Gestalt dalam pembelajaran antara lain pengalaman tilkan atau insight, yang kedua pembelajaran bermakna, yang ketiga perilaku bertujuan, yang keempat prinsip ruang hidup, yang kelima transfer dalam belajar. Adapun yang kedua, teori belajar medan kognitif dari Goodlevin. Goodlevin mengembangkan teori belajar medan kognitif beratkan perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial, karena pada hakikatnya masing-masing individu berat dalam suatu medan kekuatan bersifat psikologis. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget sendiri, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Selanjutnya yaitu mengenai tentang perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu salah seorang tokoh psikologi kelahiran Swiss yang menemukan model yang mendeskripsikan bahwa bagaimana manusia itu bertindak untuk memaknai dunianya dengan mengumpulkan dan mengorganisasi informasi ide-ide. Piaget tentang perkembangan pikiran banyak mengaruhi teori-teori perkembangan kontemporer. Nah, dari tokoh ini menemukan beberapa konsep dan prinsip-prinsip sifat perkembangan kognitif anak, diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama adalah anak adalah pembelajar yang aktif. Maksudnya anak adalah secara alami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang dunia mereka dan secara aktif berusaha mencari untuk informasi untuk membantu mereka memahami dan menyadari suatu hal. Selanjutnya yang kedua adalah anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalaman. Nah, maksudnya adalah anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari berbagai fakta yang terpisah menjadi suatu kesatuan. Dan yang ketiga ialah anak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ini penting sekali karena dalam menggunakan dan mengadaptasikan anak-anak ya terdapat 2 proses. Yang pertama ialah tanggung jawab, setelah itu akomodasi.
Dan yang keempat, yang terakhir ialah proses ekulibrasi, menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin D mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi kognitif menurut Piaget ini adalah sebuah teori kognitif yang berperilaku-perilaku tentang yang ditekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan dengan kemampuan memilih ini. Berarti faktor berpikir berperan melihat apa yang telah menjadi sebagian dan menentukan pilihannya. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya.